Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kahila Dinita, NRM 0102234409 dari kelas 4A Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan, Prodi Penjualan Perkebunan Presisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai hilirisasi perkebunan komoditi kakao sebagai ujian akhir semester mata kuliah hilirisasi produk perkebunan. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu latar belakang. Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor non-migas. Namun, sebagian besar kakao masih diekspor dalam bentuk biji mentah. Hilirisasi kakao menjadi strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat industri dalam negeri. Upaya ini didukung oleh berbagai kebijakan nasional dan didorong oleh dinamika pasar global yang menghendaki keberlanjutan, transparansi, dan produk olahan berkualitas tinggi. Selanjutnya, apa sih itu hilirisasi? Nah, hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku atau komoditas mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Nah, tujuan utama hilirisasi adalah meningkatkan nilai ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta mendorong perkembangan industri di dalam negeri. Hilirisasi pada tanaman kakao sendiri adalah proses pengolahan hasil perkebunan kakao dari bahan mentah atau biji kakao menjadi produk setengah jadi atau produk yang memiliki nilai tambah lebih, baik untuk pasar domestik maupun diekspor. Nah, adapun dasar hukum hilirisasi kakao, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Nah, di mana undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan industri harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku dalam negeri. Dan yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam peraturan ini, industri pengolahan kakao disebut sebagai salah satu sektor prioritas untuk dikembangkan secara hilir guna memperkuat daya saing global dan menciptakan nilai tambah ekonomi nasional. Selanjutnya adalah dasar hukum yang ketiga, yaitu Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 67 Permentan OT 140/5/2014 tentang kakao berkelanjutan. Nah, di mana hal ini mengatur tentang praktik budidaya kakao yang berkelanjutan dari hulu hingga ke pasca panen. Dan yang selanjutnya adalah Permenperin Nomor 64 Min per 7/2016 tentang klaster industri kakao. Nah, peraturan ini menyusun peta jalan pengembangan industri kakao dalam bentuk klaster industri berbasis wilayah, dari pengumpulan biji, pengolahan primer, hingga menjadi produk jadi. Selanjutnya adapun jurnal-jurnal pendukung dari tahun 2021 sampai 2025. Nah, yang pertama itu dari Agiekum dan Aido pada tahun 2023 di International Journal of Agribusiness and Food Industries. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa petani kakao tidak hanya menjual biji mentah,
tetapi juga melakukan fermentasi dan pengolahan pasca panen sederhana. Dapat meningkatkan pendapatan hingga 30%. Hal ini terjadi karena produk setengah jadi memiliki nilai jual yang lebih tinggi, terutama jika kualitas fermentasinya memenuhi standar ekspor industri coklat global. Dan yang kedua itu ada dari Mensa et al. Pada tahun 2024 di Journal of Cleaner Production. Nah, kajian ini menyoroti bahwa konsumen di negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang kini semakin memilih produk kakao yang ramah lingkungan seperti dark chocolate, organik, dan produk bebas pestisida. Dengan demikian, hilirisasi berbasis prinsip berkelanjutan membuka peluang besar baru sekaligus mendorong praktik pertanian lebih bersih di negara produsen. Selanjutnya yang ketiga ada dari De Boer dan Singerland pada tahun 2022 di Food Policy. Jurnal ini membandingkan strategi hilirisasi antara negara-negara produsen seperti Ghana, Ekuador, dan juga tentunya Indonesia. Nah, negara-negara yang sukses mengembangkan industri olahan kakao ini ternyata memiliki daya tawar ekspor yang lebih kuat, harganya lebih stabil, dan memperoleh pengakuan merek dari konsumen internasional. Nah, yang keempat ada dari OECD FAO Agriculture. Nah, yang keempat ada dari OECD FAO Agricultural Outlook pada tahun 2023. Nah, Outlook ini memproyeksi adanya peningkatan permintaan global terhadap coklat olahan dan produk turunan kakao lainnya hingga pada tahun 2030 nanti. Nah, hal ini menjadi peluang besar bagi negara kita sendiri nih seperti Indonesia untuk masuk ke pasar internasional dengan produk hilir bernilai tinggi. Nah, adapun tentunya tahapan-tahapan hilirisasi kakao. Yang pertama, hilirisasi primer, yaitu proses pasca panen awal untuk meningkatkan mutu biji kakao sebelum masuk industri pengolahan. Nah, kegiatan utamanya itu seperti fermentasi kakao, pengeringan, dan pembersihan atau sortasi biji. Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan biji kakao kering berkualitas ekspor dan meningkatkan aroma, cita rasa, dan nilai jualnya. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu hilirisasi sekunder. Nah, di mana hilirisasi ini pada tahap ini proses pengolahan biji kakao itu menjadi produk setengah jadi industri. Contoh produk utamanya itu ada cocoa liqueur atau masak kakao, cocoa butter, lemak kakao, dan cocoa powder atau bubuk kakao. Nah, tujuannya yaitu untuk menyediakan bahan baku untuk makanan, minuman, dan kosmetik. Selanjutnya ada tahapan yang ketiga yaitu hilirisasi tersier, yaitu pengolahan lanjutan menjadi produk konsumsi akhir. Nah, produk akhirnya ini apa sih? Nah, produk akhirnya itu ada coklat batangan, permen, dan praline. Kemudian juga ada minuman kakao siap konsumsi atau ready to drink, dan produk kosmetik seperti lip balm dan lotion berbahan kakao. Nah, tujuannya itu untuk supaya bisa masuk pasar retail dan ekspor bernilai tinggi.
Nah, kita masuk nih ke tahapan hilirisasi kakao, mulai dari petani hingga eksportir dan pelaku industri pengolahan. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama yaitu tahap hulu. Nah, tahap hulu itu budidaya dan panen buah kakao. Tahap ini merupakan fondasi utama dari seluruh rantai nilai. Pada fase ini, petani melakukan berbagai kegiatan teknis seperti penanaman bibit unggul, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, serta panen buah. Nah, mayoritas petani kakao di Indonesia ini berasal dari kelompok pekebun rakyat yang mengelola lahan kecil dan menggunakan teknologi yang terbatas. Usia tanaman yang sudah tua dan rendahnya adopsi praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices atau GAP menyebabkan rendahnya produktivitas dan mutu biji kakao. Nah, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat telah mengintervensi dengan pelatihan, penyediaan benih unggul, dan akses ke program rehabilitasi tanaman kakao. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan keterjangkauan dan keberlanjutan. Nah, tahap yang kedua yaitu ada tahap fermentasi dan pengeringan biji kakao. Nah, di mana fermentasi ini berperan penting dalam membentuk cita rasa khas coklat serta meningkatkan mutu biji kakao agar memenuhi standar internasional. Nah, proses fermentasi ini biasanya berlangsung selama 5-7 hari dan melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti ragi, bakteri asam laktat, dan asam asetat. Nah, fermentasi yang dilakukan secara optimal akan menghasilkan biji yang memiliki rasa, warna, dan aroma yang baik sesuai dengan permintaan industri pengolahan coklat kelas premium. Nah, setelah fermentasi, biji kakao dikeringkan hingga kadar airnya menurun nih sekitar 6-7%. Namun sayangnya, di tingkat petani ini, kegiatan fermentasi ini belum dilakukan secara luas. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan teknis, waktu, tenaga, dan sarana fermentasi. Akibatnya, sebagian besar kakao di Indonesia masih dikategorikan sebagai non-fermentasi, sehingga harganya lebih rendah di pasar global. Padahal, standar mutu dalam ekspor biji kakao fermentasi diatur dalam SNI 2323/2008 dan diperkuat dengan sertifikasi seperti UTZ atau Rainforest Alliance yang membuka akses pasar premium. Nah, tahapan ketiga yaitu pengolahan produk antara atau intermediate processing. Nah, tahapan ini menjadi jantung dari proses hilirisasi industri kakao. Dalam tahap ini, biji kakao difermentasikan dan dikeringkan, kemudian diproses melalui serangkaian tahapan-tahapan teknis nih, seperti roasting atau pendekrayan, winnowing atau pemecahan dan pemisahan kulit biji, grinding atau penggilingan menjadi cocoa liquor, dan pressing atau pemerasan liquor tadi menjadi cocoa butter atau cocoa cake. Nah, cocoa butter merupakan bahan penting untuk coklat dan kosmetik, sementara cocoa cake digiling menjadi cocoa powder. Nah, produk-produk ini disebut produk antara. Kenapa? Karena akan digunakan sebagai bahan baku untuk industri hilir seperti makanan, minuman, kosmetik, atau bahkan farmasi. Nah, Indonesia sendiri memiliki beberapa perusahaan besar yang telah mengembangkan kapasitas produksi intermediate cocoa processing ini seperti Berry Callebaut, JB Cocoa, dan PT Asia Cocoa Indonesia. Namun, sebagian besar produk intermediate ini diekspor, bukan diproses lebih lanjut lagi di dalam negeri, sehingga nilai tambah nasionalnya itu belum cukup optimal. Dan tahap keempat yaitu pengolahan produk akhir atau hilir, yaitu end product processing. Nah, tahapan keempat ini merupakan inti dari hilirisasi karena menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, produk-produk ini itu meliputi coklat batang,
kayak dark coklat, milk coklat ataupun white coklat. Nah, minuman bubuk coklat juga, begitu juga sari coklat, permen, truffle, kue berbahan dasar coklat, bahkan kosmetik nih seperti lip balm dan lotion berbasis cocoa butter. Nah, pengolahan produk akhir membutuhkan teknologi tinggi, formulasi resepnya harus kompleks, serta pemenuhan standar keamanan dan kualitas produk atau kosmetik tersebut. Nah, di Indonesia sendiri sektor ini masih terbatas, dengan pelaku utama berasal dari sektor UKM dan beberapa perusahaan besar yang terintegrasi. Nah, meskipun tantangan investasi dan teknologi ini cukup besar ya, upaya hilirisasi produk akhir telah menunjukkan perkembangan dengan munculnya merek-merek lokal seperti Krakatoa, Pipildin Cocoa, dan Coklat Monggo. Nah, merek-merek ini berhasil menembus pasar ekspor dan e-commerce global loh. Nah, yang kelima yaitu distribusi, pemasaran, dan ekspor. Produk-produk kakao hasil olahan didistribusikan ke pasar lokal maupun ke pasar internasional, baik melalui jalur retail modern, e-commerce, maupun ekspor secara langsung. Pada tahap ini, sertifikasi mutu, standar internasional seperti ISO, HACCP, halal dan organik, serta strategi branding memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing produk kakao Indonesia ini. Pemerintah melalui Kemendak, Kemenperin, dan Kementerian Pertanian telah mendorong ekspor produk olahan kakao melalui fasilitas Komisi Dagang, penyederhanaan perizinan ekspor, serta kebijakan intensif. Dan selain itu, hilirisasi kakao juga difasilitasi nih dalam kerangka diplomasi ekonomi melalui kerjasama perdagangan bilateral atau multilateral. Nah, dengan demikian, tahapan hilirisasi kakao merupakan sebuah rantai nilai yang kompleks, namun memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Dan agar proses ini berjalan dengan optimal, diperlukan dukungan lintas sektor, penguatan kelembagaan petani, dan kebijakan fiskal yang kondusif, serta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakatnya. Nah, hilirisasi kakao ini bukan hanya proses ekonomi, tapi strategi pembangunan berkelanjutan yang dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kakao global. Nah, selanjutnya ada juga tantangan nih dalam hilirisasi kakao. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu kualitas bahan bakunya masih rendah. Sebagian besar biji kakao yang dihasilkan petani di Indonesia itu belum melalui fermentasi secara optimal. Padahal proses ini itu proses yang penting atau krusial karena menghasilkan flavor, rasa, dan aroma coklat yang diinginkan pasar premium. Selain itu, beberapa wilayah masih menghadapi persoalan cemaran logam berat nih dan kontaminasi aflatoksin yang mempengaruhi standar ekspornya. Dan yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur pengolahannya. Nah, industri pengolahan kakao di Indonesia itu belum merata. Fasilitas seperti mesin pengolahan, cold storage, dan sistem logistik yang efisien hanya tersedia di beberapa titik saja nih, di beberapa titik industri besar seperti di Makassar dan di Surabaya. Nah, daerah-daerah penghasil kakao seperti Sulawesi Barat, Papua, atau Nusa Tenggara Timur masih minim fasilitas pengolahan ini. Nah, tantangan selanjutnya adalah dominasi petani skala kecil. Sebagian besar produksi kakao berasal dari petani kecil yang memiliki lahan sempit, modalnya terbatas, dan akses teknologinya itu masih rendah. Hal ini menyulitkan mereka untuk melakukan proses hilirisasi secara mandiri. Kelembagaan petani seperti koperasi juga belum optimal dalam mendukung agregasi produksi dan pemasarannya. Dan yang keempat yaitu kebijakan dan insentif yang belum sinkron. Nah, maksudnya itu adalah kebijakan di sektor pertanian, industri, dan perdagangan itu sering tidak terkoordinasi dengan baik. Meskipun ada insentif seperti tax holiday, namun pelaku UMKM itu sulit mengaksesnya karena prosedurnya itu rumit. Selain itu,
biaya sertifikasi misalnya kayak fair trade atau organik masih terlalu mahal untuk para petani-petani kecil. Nah, adapun strategi peningkatan hilirisasi kakao di Indonesia. Yang pertama yaitu penguatan kualitas dan produktivitas bahan baku. Itu ada peremajaan tanaman kakao melalui germas kakao atau program replanting berbasis klon unggul. Misalnya itu MCC 02 dan Sulawesi 01. Kedua yaitu pelatihan fermentasi dan pasca panen bagi petani dan kelompok tani untuk meningkatkan mutu biji kakao sesuai standar ekspornya. Dan yang ketiga yaitu revitalisasi kebun kakao rakyat dengan pendekatan agroforestry dan intensifikasi berkelanjutan. Nah, strategi yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan industri pengolahan lokal. Apa aja sih itu? Nah, ada pembangunan mini pabrik kakao atau cocoa processing unit di sentra produksi seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Nah, insentif fiskal dan perizinan cepat untuk UMKM pengolah kakao melalui online single submission atau OSS dan peraturan BKPM. Dan yang terakhir yaitu dukungan teknologi melalui sinergi dari Balai Besar Industri Agro atau BBIA dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau PESLITKOKA. Nah, strategi yang ketiga yaitu penguatan akses pasar dan branding produk olahan. Nah, apa aja sih itu? Ada pengembangan kakao Indonesia sebagai brand nasional dengan penekanan pada kualitas dan keberlanjutannya. Kemudian fasilitas sertifikasi seperti fair trade tadi, Rainforest Alliance, organik. Nah, ini tuh untuk produk olahan kakao skala kecil menengah. Dan kemudian partisipasi aktif nih dalam pameran internasional seperti SIAL, Gulfood, Anuga, dan kerjasama dagang negara bilateral atau dengan dua negara, dengan misalnya dengan IEU, CEPA, dan IACEPA. Dan yang terakhir, yang keempat, strategi peningkatannya itu penguatan kelembagaan dan kemitraan. Nah, ada pembentukan klaster industri kakao berbasis wilayah, contohnya itu klaster kakao Polewali Mandar di Sulawesi Selatan. Kemudian, model kemitraan petani industri dengan skema pembelian langsung nih, atau koperasinya sebagai agregator. Dan yang terakhir yaitu penguatan koperasi produsen untuk menjadi pelaku utama hilirisasi dari hulu ke retail. Nah, selanjutnya kita masuk pada kondisi terkini hilirisasi kakao di Indonesia. Dan menurut data terkini dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, sektor pengolahan kakao nasional termasuk klasifikasi global, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia nih sebagai negara pengolah kakao, berada di bawah Belanda dan Pantai Gading. Nah, hingga tahun 2022 itu terdapat 11 industri pengolahan kakao menengah atau intermediate dengan kapasitas terpasang sebesar 739.250 ton per tahun, ditambah dengan 900 industri coklat massal dengan kapasitas 462.126 ton per tahun, serta 31 produsen coklat artisanal atau bean-to-bar dengan volume produksi 1.242 ton per tahun. Dan secara nilai ekspor itu, produk intermediate kakao seperti cocoa liquor, cocoa butter, cocoa powder, dan mungkin itu menyumbang lebih dari 108 miliar USD pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 1,12 miliar USD pada tahun 2022-nya. Nah, sebesar 85% dari volume produksi intermediate ini dikirim ke 96 negara di berbagai benua. Nah, hal ini membuktikan posisi Indonesia ini tuh sebagai pemain global dalam rantai nilai kakao. Nah, meskipun angka ekspor ini menunjukkan langkah maju, kontribusi produk jadi dalam total produksi masih terbatas, hanya sekitar 20%, yang merupakan
produk akhir siap konsumsi, sementara sisanya itu produk setengah jadi atau intermediate yang belum optimal menangkap nilai tambah maksimal. Dan sementara itu ketergantungan pada bahan baku kakao impor masih tinggi. Pada tahun 2021 hanya 37% kebutuhan industri pengolahan dipenuhi dengan kakao lokal. Sedangkan 63%-nya itu diimpor akibat produktivitas tanaman yang menurun dan mutu biji yang tidak konsisten. Nah, kerusakan tanaman yang sudah tua juga menjadi faktor utama, karena lebih dari 60% tanaman kakao nasional itu berusia lebih dari 20 tahun, sehingga hasil per hektarnya itu rata-rata rendah, di bawah 0,4 ton per hektar. Selanjutnya, menurut Muhammad Kurniawan, penulis artikel Cocoa Deficit Chocolate Industry dan Indonesian Opportunities dari Kompas.id pada tanggal 13 Februari 2025, menyampaikan bahwa harga kakao global ini melonjak hingga 12.000 US dollar per ton pada akhir 2024 sampai awal 2025 nih. Nah, hal ini disebabkan oleh defisit pasokan global dan isu iklim ekstrim di negara penghasil utama. Ia menyatakan bahwa fenomena tersebut menjadi sinyal bahwa sektor hilir Indonesia belum siap menghadapi tekanan global dan rentan terhadap fluktuasi pasokan. Nah, inti dari kondisi terbaru ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil membangun kapasitas industri pengolahan kakao yang signifikan dengan tingkat ekspor tinggi dan distribusinya global. Namun di sisi lain itu masih terdapat celah besar nih di hulu, berupa kekurangan bahan baku lokal dan dominasi pupuk intermediate dalam struktur ekspor. Sinergi yang lebih kuat antara peningkatan produksi lokal, peremajaan tanaman, dan peningkatan produk akhir diperlukan agar hilirisasi dapat menghasilkan nilai tambah nasional yang lebih besar. Dan kesimpulannya yaitu hilirisasi kakao ini penting untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan ekspor biji mentah, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar-pasar global. Namun tantangan seperti mutu bahan baku yang masih rendah, lemahnya industri pengolahan lokal, dan akses pasar yang terbatas itu masih perlu diatasi. Dan keberhasilan hilirisasi ini memerlukan strategi terpadu dari hulu hingga ke hilirnya melalui dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas petani, dan kemitraan yang kuat nih antara pemangku kepentingan atau para stakeholders. Nah, dengan upaya berkelanjutan dan kolaboratif ini, Indonesia akan berpeluang menjadi kekuatan utama dalam industri kakao di dunia.